menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Membedakan sebagai terdakwa bertahap. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama Laksamana Setia dan Hakim Yakin. 2. 1 bundel screenshot PTK WhatsApp Adria dengan nomor 0815601207. 3. 1 bundel screenshot PTK WhatsApp Bunda Widya dengan nomor 896 501 198396. 4. 2 lembar surat kuasa khusus karena novel nomor SK /256 /4 Romawi /2022 tanggal 25 April 2022. 5. 2 lembar surat pernyataan Gusti Gunawan Dola SA. 6. 1 bundel fotokopi surat pembatalan kuasa kepada Dr. Heri Nasution. 7. 1 lembar surat pernyataan atas nama Rasman ternyata kalah telak di pengadilan dengan kasus pelecehan ataupun pencemaran nama baik dengan sama pengacara, yaitu pengacara Hotman Hutapea. Ya, ternyata dia kena hukuman 2 tahun penjara dan didenda 200 juta rupiah. Jadi kekalahan dia ini ternyata dia tidak senang dan dia ngoceh-ngoceh dan dia selalu ngoceh dan dia minta tolong dan terkadang dia menyalahkan Bapak Presiden Prabowo. Katanya kenapa jadi 2 tahun hukuman saya, bukan saya yang salah, seharusnya Hotman yang dihukum begitu. Pak Prabowo tolong turun tangan Pak untuk ngurusi ini. Apalagi Hotman selalu bilang Pak Prabowo tuh mantan klien saya, ini. Saya udah bilang berkali-kali, 2015 pun saya bersama dengan Bapak Prabowo. Tapi nggak ada urusannya urusan ini. Sebenarnya, tapi karena dibelok-belok ke sana kemari, oke. Kita ingin tes bagaimana pemimpin negara. Berani tidak untuk meminta agar hukum ditegakkan dengan benar pada semua kalangan, bukan saja kasus korupsi. Kita juga minta agar hakim buka dadamu, buka pahamu. Ini kok iklim hakim dituntut 6 bulan 100 juta denda atau subsidi 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun denda 200 juta. Iklima mengatakan saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu, karena itu dia mengundurkan diri, benar tidak? Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan tahan buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Karena itu, kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Jadi, ini bobrok. Bagaimana ceritanya? Saya pasangnya sama, turut serta. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Karena itu maka kami minta agar Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung untuk memanggil Jaksa. Bagaimana ini menurut teman-teman? Dia kalah dalam persidangan dalam kasus dia yang mencemarkan nama baik orang begitu. Jadi hukum 2 tahun, kok jadi Prabowo kena sasaran? Itu maksudnya apa itu sebenarnya ini? Ini selama ini botak ini sok patentingan ini. Ini seolah-olah dia paling jagonya di Indonesia ini, paling jagonya mengenai hukum, paling hebat, paling jago bicara. Padahal sebenarnya botaknya ini aja cuma isinya aja cuma tempe aja isinya. Jadi kenapa ini bisa hanya berkuar-kuar aja jagonya ini? Dia kalau sudah kalah ya terimalah kekalahan kamu. Memang itulah perbuatan kamu selama ini kan. Tapi kenapa kamu merembes kepada Prabowo? Kalau memang dasar udah kalah macam seolah-olah kamu itu play victim gitu. Jadi nggak ada kesalahannya kamu, kebenarannya aja yang ada sepertinya kalau dilihat daripada ngomonganmu itu. Jadi kalau memang kamu sudah kalah begini di persidangan, ya terima saja, jangan sok merembes ke tempat yang lain. Itu namanya baru gentleman botak.
Luar biasa Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, tolong. Suami saya tidak bersalah, tolong Pak. Di hadapan media ini, kesempatan ini saya berbicara. Untuk suami saya tidak bersalah, bukan korupsi, bukan Pak. Bukti semuanya, tutup mata mereka Pak, baik di Kebareskrim juga di sini Pak. Allah mendengar orang yang zalim, demi Allah akan kena azabnya. Saya yakin itu. Terima kasih. Ini pun istrinya ini pun goblok juga sih ini. Dia ikut-ikutan juga dia minta daripada apa namanya si Prabowo untuk membela dia di pengadilan, membela daripada kasusnya si botak ini. Dia bilang suaminya itu si botak itu tidak bersalah. Hanya orang goblok aja mengatakan si botak ini nggak bersalah. Kalau dibuat survei seluruh Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin 90% mengatakan botak ini banyak kesalahannya. Jangan bilang si botak ini nggak pernah bersalah, banyak kesalahannya nih, hanya buat kesalahan saja kerjanya nih di Indonesia ini. Apa pula kamu jadi membela-bela dia karena mentang-mentang itu suami? Biar aja dirasakan dulu, biar ada pelajaran buat suamimu itu. Kok si Prabowo pula kamu suruh-suruh untuk mengintervensi daripada kasus dia? Jangan terlalu goblok, pengacara goblok begitu kok dibela-bela. Tuntutan jaksa 2 tahun harusnya jauh lebih berat, tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal ya menghadapi orang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat ya. Yang kedua, tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum, harusnya kan membuat laporan polisi, harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien, ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah dia kenaknya dia begitu.